Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Jamiatul Khair yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Malam hari ini kita kembali pada acara dialog Masjid Jamiatul Khair yang bertema hakikat pembangunan atau hakikat kemajuan pembangunan. Pembangunan yang kita kenal sekarang ini ada dua, pembangunan fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang menyangkut masalah kemaslahatan orang banyak, kepentingan umum. Misalnya pembangunan jembatan, jalanan untuk kepentingan perdagangan dan bisnis misalnya. Dan pembangunan sekolah untuk mencerdaskan kehidupan orang banyak. Pembangunan bendungan misalnya untuk pengairan dan pembangkit listrik. Dan pembangunan yang kita maksudkan non fisik di sini terkadang dilupakan. Pembangunan fisik banyak dilakukan, tapi dilupakan pembangunan non fisik. Misalnya pembangunan non fisik yang banyak kita lihat sekarang ini adalah membangun tempat-tempat pengajian Al-Quran atau membangun pondok tahfiz misalnya. Mungkin saja pemerintah berat untuk membangun seperti apa yang dikatakan tadi itu, pondok tahfiz, karena ada agama lain. Tapi bisa kita, misalnya kalau pemerintah ingin mengkalkulasi bahwa perbandingan agama Islam dengan agama teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang lain, bisa kita ambil satu perbandingan. Misalnya membangun pondok tahfiz 100 sekian, membangun misalnya satu dari agama-agama yang lain, sesuai di perbandingan penduduk yang memeluk agama masing-masing. Ada peringatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, ini sekarang yang banyak terjadi. Misalnya banyak pembangunan yang menyerobot kepentingan masyarakat umum, memindahkan sesuatu penduduk tanpa menunjukkan satu tempat yang layak untuk dihuni. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Oleh karena itu, mengapa kita angkat topik malam hari ini? Supaya bisa kita membuka wawasan mengapa banyak pembangunan yang gagal. Yang gagal karena apa? Karena banyak, mungkin dari sisi fisik berhasil, tapi gagal dari sisi kepentingan untuk orang banyak. Karena banyak protes, banyak demo-demo, karena digusur tempatnya, karena diambil kehidupannya, disita kepentingan untuk ekonominya, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, kami sengaja mengangkat topik ini untuk membuka wawasan kita, dan barangkali inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dari bapak-bapak dan jamaah bisa menambahkan apa yang kami angkat pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mendengar judul pembangunan dan kemajuan, kita ingat beberapa puluh tahun yang lalu bahwa di pemerintahan ini, kabinet di Indonesia ini kabinet pembangunan. Kita mungkin terutama orang DPR itu melihat bagaimana kemajuan pembangunan sampai saat ini. Itu kan secara bertahap. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah manapun juga Pak, daripada ini sampai pertama sampai yang sekarang itu, saya kira dia memikirkan kemajuan pembangunan itu. Mengenai pembangunan non fisik, kita lihat sendiri bagaimana itu pemerintah berusaha memeratakan itu, tapi secara bertahap. Saya sendiri merasakan di pemerintah kota saja, kita itu dalam 1 tahun 3 kali itu rapat untuk menentukan arah pembangunan 1 tahun. Jadi kita susun APBD, itu ada pembangunan, rencana penerimaannya. Uangnya itu belum ada uangnya. Tapi ada rencananya, rencana penerimaan dari pajak ini, dari penerimaan ini, dari DAU, dari dana ulang khusus, dan bantuan pemerintah pusat itu. Itu sudah dipikirkan semua. Jadi 3 kali itu, sudah itu dievaluasi, sudah itu dihitung lagi. Sisanya yang tahun lalu itu menjadi anggaran tahun berikutnya. Itu semua untuk pembangunan. Kita tidak menutup mata kita melihat. Ini saja Malengkeri. Malengkeri saya tahun 82 ada di sini, ini jalanan di luar 1 meter. Terus pemerintah berusaha melebarkan. Sehingga menara masjid ini diambil. Jadi itu menara masjid dulu di jalanan itu di luar. Jalanan di sini sudah maju semua sampai di pelosok desa. Bahkan dulu pembangunan di bidang pendidikan ada impres. Waktunya pemerintahan Orde Baru dulu itu impres. Bahkan di sama Patompo dulu itu SD kompleks Patompo Tanggul Patompo itu pembangunan. Jadi tidak bisa kita, harus diakui bahwa pembangunan itu tetap merata, berkelanjutan dan memajukan. Yang penting kita bagaimana kita memeliharanya. Mungkin sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kita bicarakan adalah hakikat pembangunan. Kita semua sudah tahu apa sih itu pembangunan. Jadi ada satu proses dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih baik. Dan kita kenal di Indonesia ini kalau orang bicara tentang pembangunan, orientasi pikiran kita selalu fisik material. Bangun jembatan, bangun gedung, bangun apa begitu ya. Padahal sesungguhnya hakikatnya pembangunan ini mesti berimbang antara fisik material dan mental spiritual. Ya, harus ada keseimbangan. Pemerintah kita ketika dia musrembang misalnya, yang dia bicarakan banyak fisik material. Nah, usul-usul dari masyarakat juga demikian, tanpa memikirkan banyak tentang mental spiritual itu. Nah, untung sekali Indonesia ini banyak lembaga-lembaga sosial yang menangani ini mental spiritual ini, antara lain masjid-masjid, madrasah, hidayah dan segala macam. Ya, kita bersyukur. Tapi sebenarnya tugas pokoknya itu adalah pemerintah mestinya. Memang ada Departemen Agama ya, tetapi kelihatannya tidak berimbang itu. Padahal kualitas satu pembangunan ditentukan oleh kualitas mental spiritualnya. Ditentukan. Kenapa banyak jalanan baru setahun dilewati setelah dibangun, sudah keropos. Karena dia keropos di mental spiritualnya. Nah, itu karena membangun sesuatu fisik
itu ada prosesnya dan semua merasa ada keterkaitan, ya, mulai dari DPR, eksekutif, ya. Nah ini persoalannya, apalagi di negara kita ini persoalan penegakan hukum ini masih terlihat ada cacat-cacatnya. Nah inilah ya, mengapa KPK ini terus-terus berjalan dan bergeliat terus, karena masih banyak memang yang terjadi. Nah, jadi yang kita harap ke depan ini sebenarnya bagaimana mental spiritual ini menjadi fokus, ya, kalau perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Ya, katakanlah 5 tahun pertama ataupun tahun pertama itu ke sana. Jadi pemerintah harus atur. Semuanya fisik material saja. Memang untuk memenuhi kebutuhan kita itu ya perlu fisik material. Tetapi tidak semuanya demikian, ya. Karena kebahagiaan itu ditentukan saja oleh fisik material itu. Ya, betapa seorang tukang beca nyenyak tidurnya di becanya. Kalau kita lihat kehidupan sehari-harinya, kan kasihan ekonominya. Tapi dia nyenyak tidurnya. Artinya soal kebahagiaan tidak ditentukan oleh fisik material. Begitu banyak orang kaya yang tidak bisa tidur nyenyak. Dan begitu banyak orang miskin, ya tidurnya nyenyak saja. Ya, walaupun hidupnya pas-pasan, ya. Orientasi ini harus kita pikirkan. Dan kita semua ini adalah pemikir-pemikir yang bisa memberi jalan keluar. Persoalannya adalah kita punya ide, kemana ide itu disalurkan? Ya, kan? Ya, makanya sekarang banyak orang mau jadi caleg, ya, masih umur 30 tahun, 25 tahun, mau caleg. Ya, karena kenapa? Karena sistem politik ini sekarang dia pikir di DPR ini paling gampang kita cari duit. Maka banyaklah terbengkalai bidang-bidang ekonomi yang lain karena jarang orang mau jadi pengusaha. Ada orang pengusaha mau jadi pemborong saja. Tidak ada yang mau memikirkan bagaimana bahan baku itu diolah menjadi barang setengah jadi, barang jadi baru diekspor. Nah, barang kita diekspor mentah-mentah. Jadi peluang untuk usaha orang banyak terkendala karena dia ekspor mentah. Misalnya kopi mentah keluar, coklat begitu juga, ya kan? Pada seharusnya di dalam negeri bikin setengah jadi baru diekspor, jadi peluang-peluang kerjanya terbuka. Nah, ini saya lihat masih lemah di situ, ya. Dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan tidak banyak terjangkau. Contoh saya kasih coklat, ya. Di Malaysia semua tebang coklat, tebang. Karena dia harap coklat dari negara lain. Tapi ya dia perkuat industrinya. Jadi di sana itu semua coklat masuk dan diolah di Malaysia. Coklat dari luar, mesinnya yang diperbaiki, baru dia jual sampai Arab Saudi. Jadi kalau kita beli coklat di Mekah itu macam-macam, ada di Thailand, ada Malaysia, ada. Tapi jarang Indonesia di sana kan. Nah itu contoh saja. Jadi kita berharap pemerintah nanti ke depan ini betul-betul memikirkan yang namanya pembangunan itu, ya. Karena kesejahteraan masyarakat tergantung dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang pegang duitnya, jadi kebijakannya yang dia menentukan. Ya. Kita rakyat hanya bisa mengomel, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. DPR dan eksekutif itu yang paling menentukan dalam arah pembangunan yang akan datang. Ya. Kalau memang mereka berkeinginan untuk menyejahterakan rakyat. Kalau mau dipilih sebagai anggota DPR selalu mengatakan kepentingan rakyat. Tapi begitu dia duduk, dia lupa kepentingan rakyat itu kan. Jadi sudah bijak sini, bukan bijaksana lagi. Oke, begitu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing terkait dengan hakikat pembangunan atau kemajuan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Pak Nur Samsu bahwa pembangunan atau kemajuan adalah suatu perubahan. Nah, tadi mungkin saya cuma menambahkan ada kata hakiki di depan. Jadi hakiki menurut bahasa Arab itu adalah wajib. Jadi kita nyambungkan semua, hakikat pembangunan atau kemajuan adalah suatu keharusan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih
lebih baik. Saya tidak terlalu luas, saya cuma mau memandang bahwa hakikat dari perubahan atau kemajuan ini dari persepsi Islam. Jadi di persepsi Islam adalah suatu perubahan yang menyeimbangkan antara pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail bahwa banyak fenomena yang terjadi. Saya melihatnya begini, Pak. Terkait pembangunan kita khususnya di Indonesia, ada yang perlu digarisbawahi tanda kutip. Salah satu adalah asbabnya kondisi politik kita. Saya yakin di dalam proses rancang bangun suatu pembangunan itu ada perencanaannya, ada aplikasinya, ada evaluasinya, dan ada action yang harus dilakukan. Cuman ini tidak jalan. Nah, kita sudah bisa melihat bersama di kondisi pemerintahan kita, di kondisi legislatif kita. Nah, itu saya tidak mengatakan mereka tidak kompeten, tapi ada tanda kutip di situ, ada garis bawah yang perlu kita garis bawahi. Kenapa bisa begitu? Indonesia adalah kaya dari segala macam. Tadi sudah dicontohkan bahwa coklat kita mengirim bahan mentah, hasilnya dikirim kembali Indonesia dengan harga yang mahal. Kita menjual orok, di dalam orok itu ada nikel, ada tembaga, ada besi dan seterusnya, masuk kembali ke Indonesia kita bayar dengan mahal. Kita kirim ke Belanda dan seterusnya. Tadi menarik, saya dengar tadi Pak Nur Samsu bahwa sekarang dulu kita menjual produk, sekarang sudah beda. Memang dulu Pak, kita berada di 1.0. 1 point artinya 1 titik. Sekarang kita sudah di 4.0. Ini sekarang kita akan melaju lagi ke 5. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Nah, sekarang pertanyaan yang harus kita jawab relevansinya dengan hakiki pembangunan kemajuan ini, itu adalah orang-orang yang akan duduk khususnya di pemerintahan, karena di pemerintahan ini yang akan men-setting semua kebijakan-kebijakan. Tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa pembangunan fisik banyak, tapi non fisik yang tidak relevan. Padahal setahu saya konsep di Departemen Agama itu sudah jelas, sudah ada konsep yang jelas. Cuman menurut saya tidak berimbang. Insya Allah pemerintahan ke depan ini akan berjalan sesuai yang akan kita harapkan. Saya lihat banyak ketimpangan yang terjadi di dalam pembangunan kita karena tidak masuknya konsep spiritual ke dalam pelaku-pelaku terkhusus di pemerintahan dan proyek. Tadi sudah dijelaskan bahwa jalan baru dikerja 1 bulan sudah rusak. Padahal besteknya itu adalah bagus, Pak. Kami sering memeriksa, terkhusus di pengadaan beton, ready mix. Biasanya yang dibutuh itu adalah KW 30, tapi yang turun 211. Nah, ini artinya ada penurunan kualitas. Dan itu tanda kutip, dan kita mungkin tahulah semua, bukan menjadi rahasia. Sekarang sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Nah, saya cuma mau garis bawahi bahwa hakikat pembangunan ini harus sinergi sejalan antara pembangunan fisik dan non fisik. Artinya konsep-konsep keagamaan dalam arti Islam itu masuk di dalam proses pembangunan yang mana kita sekarang kenal dengan sistem informasi manajemen, yang kita kenal dengan orang bilang PDCA. Ada plan-nya, ada do-nya, ada evaluasinya dan ada action-nya. Nah, ini adalah suatu kesatuan sistem yang harus kita pahami secara bersama sehingga betul-betul pembangunan itu bisa kita rasakan secara berkeadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi mungkin sebagai kesimpulan bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus betul-betul terimplementasi dari segi
pelakunya mentalnya dengan proyek atau bestek dari pembangunan itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah membangun manusia. Apa yang dia bangun pada diri manusia adalah akidah dari manusia itu sendiri yang paling terdalam. Setelah itu dia hijrah ke Medina selama 10 tahun. Baru dia membangun fisik di situ. Dia membangun rumah sakit, membangun pasar, membangun fasilitas-fasilitas kesehatan. Tapi tetap akidah dan akhlak tetap dikembangkan juga. Itulah Rasulullah SAW ketika itu membangun dari awal akidah manusia sampai ke pembangunan fisik itu sendiri. Tapi kalau kita perbandingan dari sekarang dengan waktu itu, mungkin agak jauh dari kemajuan yang kita maksud. Jadi sesuai dengan temanya bahwa kemajuan dan perkembangan dan kemajuan adalah sisi dampak negatifnya dan positif. Dan kita tidak bisa terlalu bangga dengan suatu kemajuan yang kita capai di suatu negeri ini dan di suatu bangsa. Saya ambil contoh Singapura, negara Asia Tenggara yang begitu pesat kemajuannya, yang begitu hebat, yang dianggap suatu pelabuhan laut dan pelabuhan udara yang tersibuk di Asia Tenggara. Tapi apakah di sana orang merasa senang semua? Belum tentu. Karena hasil data yang ada, yang beredar di masyarakat itu, bahwa penduduk aslinya yang Melayu Muslim itu tinggal 20%. Dan semuanya tersisih ke pinggir. Dan dia kesulitan untuk mengikuti kehidupan yang ada di Singapura. Dia kebanyakan kontrak, kebanyakan ya tidak layaklah hidupnya. Karena dia tidak sanggup mengikuti perkembangan yang ada di Singapura yang begitu pesat, yang begitu maju. Jadi di sini kita tidak bisa begitu bangga dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh oleh suatu negara karena akan berdampak juga dari yang penduduk yang asli, yang sambil contoh di Singapura. Jadi yang dimaksud di sini bahwa kemajuan yang kita maksud, yang kita harapkan, yang seperti yang dijelaskan oleh Pak Nur Samsu, Pak Asnawi dan termasuk Pak Sekum, itu mungkin yang baru bertahap di Indonesia. Dan adakah kemungkinannya Indonesia seperti Singapura? Ya bisa saja karena investor apabila masuk berkembang maka penduduk aslinya akan tersisih ke pinggir, maka dikuasai oleh investor asing yang ada di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Ya, saya rasa itu yang saya bisa tambahkan, yang bisa dari dialog ini. Siapa tahu ada yang dari teman-teman yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Kita telah banyak mendengarkan dari jamaah beberapa pendapat dan buah-buah pikiran. Saya kira selama ini memang perlu pembangunan akhlak dan moral ini, akhlakul karimah. Ada ayat dalam Al-Quran, kalau tidak salah ini sering diucapkan Ustaz Abdul Samad ini. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah dalam urusannya kalau dia menghendaki sesuatu maka dia hanya mengatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, sekarang ini jarang kita libatkan itu. Kepentingan Allah di dalam itu jarang kita libatkan. Jadi semua, malah ada yang mengatakan begini, ada sesuatu pejabat itu yang selalu dari retorikanya bagus, tapi dia tidak pernah mengatakan alhamdulillah, subhanallah, tidak pernah. Jadi tidak pernah menyangkut nama Allah di dalam setiap kegiatan kehidupannya sehari-hari. Barangkali itulah yang dikatakan tadi Pak Dengemba, bahwa Nabi SAW ketika di Mekah dan hijrah, pembangunan moral dulu,
akhlak dulu yang dia bangun, lalu kemudian pindah di sana baru pembangunan fisik. Jadi sekarang ini perlu memang keseimbangan. Perlu keseimbangan, tapi yang selalu kita lupakan adalah melibatkan Allah di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan Pak Ismail. Sekarang ini kurang yang bijaksana, yang banyak bijak sini. Artinya ada vested interest, kepentingannya. Jadi memang ada 3 kekuatan. Economical power, political power, dan moral power. Nah, kalau political power dan economic power berkolusi, maka moral power akan terdesak. Jadi pengusaha itu bagus. Penguasa itu bagus. Yang jelek adalah pengusaha yang jadi penguasa. Dalam artian kepentingan usahanya tidak terlepas dengan politiknya. Nah, ini ya. Dan ini yang terjadi sekarang ini. Jadi cocok sekali itu. Bijaksana itu dalam arti kepentingan umum. Kalau bijak sini apa yang saya dapatkan. Jadi sekarang itu project based, selalu proyek. Kalau proyek jadi itu kalau ada kepentingan jadinya, dan itu yang terjadi saat ini. Ya, mudah-mudahan didengar yang pihak yang berkepentingan. Karena kita hanya di kekuatan moral saja. Ya, kita tidak ada kekuatan politik maupun kekuatan ekonomi. Kita hanya di moral saja. Itu sih. Ya. Dan memang pembangunan sesungguhnya adalah akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, dan itu yang paling utama sebenarnya. Dengan akhlak yang bagus, maka pembangunan akan berkualitas ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira betul apa yang dikatakan Pak Nur tadi itu ya. Jadi yang masalah sekarang seringkali di banyak kesempatan umat ini memisahkan. Kadang-kala dia tidak mengerti bahwa bekerja itu juga adalah ibadah. Ya, sesudah dia sholat kembali dia bekerja, dan ketika dia bekerja dia bisa memisahkan, bahkan mungkin agamanya dia lupa. Ini persoalan ya, tapi tidak semua begitu ya, ada yang begitu. Itulah yang mengakibatkan mengapa hasil-hasil kerja mereka di luar dari bestek misalnya kan, karena ada moralitas yang tidak terjaga di situ. Nah, ini yang menjadi penting. Lalu pertanyaannya sekarang, tugas siapakah itu sebenarnya untuk memperingatkan semuanya? Ya, tentu para ulama, kemudian kita semua inilah bagaimana caranya. Salah satu caranya ini kita dengan online seperti ini ya, bikin di YouTube dan segala macamnya. Tentu yang lain juga punya peluang-peluang. Tapi mari kita bekerja sesuai profesi kita, sesuai apa yang kita tahu sampai kita sampaikan. Dan saya yakin kalau moralitas ini menjadi utama dalam kehidupan, insya Allah fisik material ini bisa terjaga dengan baik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.